Menyoal program makan siang plus susu gratis yang digagas oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, kita akan lanjutkan pembahasan dalam Kompas Petang kali ini. Masih bersama Pak Nusron, Bang Ciko, dan juga Mas Umam. Pak Nusron, dengan anggaran seperti ini 400 triliun rupiah, bagaimana nanti implementasinya? Tadi ditanya siapa yang disasar, apakah ada filtrasi atau seperti apa Pak Nusron nanti? Gambarannya saja nih. Di mute kayaknya Pak Nusron, boleh dibuka suaranya? Anggaran 400 triliun itu untuk menyasar 83 juta anak Indonesia dan calon anak Indonesia. Saya katakan calon anak karena ibu-ibu hamil yang di dalam kandungannya itu sudah ada janin. Itu juga membutuhkan gizi yang cukup juga. Nah, artinya sasarannya adalah 83 juta anak Indonesia. Kalau perkara ketakutan nanti rentan dikorupsi, semua program di Indonesia itu rentan korupsi. IKTP aja itu dikorupsi kok. Dan sudah ada salah satu calon paslon yang jadi saksi gitu, kami diperiksa. Kalau perkara masalah korupsi-korupsi itu, tinggal bagaimana fungsi pengawasannya, bagaimana fungsi delivernya. Di Indonesia ini semua program pasti rentan kalau mau alasannya korupsi. Tapi apakah karena itu kita takut untuk tidak membuat terobosan? Tidak bisa. Itulah justru tantangannya. Tantangannya adalah kita butuh pengawasan yang kuat. Nah, saya tertarik dengan kritikannya Pak Mahfud MD yang disampaikan beberapa hari yang lalu yang mengatakan susunya toh impor. Pak, dengan adanya kebutuhan 83 juta anak Indonesia akan dikasih susu gratis ini, justru ini akan menciptakan opportunity baru. Ada revitalisasi, membutuhkan revitalisasi peternakan di Indonesia. Dan ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung terus-menerus dengan susu dari Australia, susu dari New Zealand, susu dari Jepang, dan sebagainya. Ada jaminan petani lokal ya, nanti peternak lokal ya Pak Nusron? Ekosistemnya akan kita utamakan adalah bagaimana kalau berasnya pasokan beras dari lokal. Kalau kemudian sayur mayurnya adalah sayur mayur dari lokal. Kalau kemudian susunya kita utamakan adalah susu dari peternak lokal. Kalau untuk sementara masih kurang, ya untuk kita sesuaikan. Kita genjot terus tentang revitalisasi industri peternakan kita, dan ini membutuhkan ekosistem baru. Bagaimana kita menciptakan inti plasma antara peternak-peternak lokal atau peternak-peternak yang kecil, kita kerjasamakan dengan industri-industri atau pabrikan-pabrikan susu. Dan sudah banyak yang sangat minat dan tertarik dengan konsep ini. Sekali lagi Mas, saya katakan, kalau ada paslon yang menganggap ini tidak prioritas, silahkan. Kami hormati. Kami mempunyai 17 program prioritas. Tidak hanya ini saja. Ya kan? Ini hanya salah satu program prioritas. Kalau dikatakan bagaimana mekanisme delivernya, mekanisme deliver sudah kita rancang bangun dengan cara kuat. Kalau ada yang khawatir tentang korupsi, ya silahkan orang khawatir sama korupsi. Itu hak dan itu memang sah-sah saja khawatir akan korupsi. Tapi insya Allah dengan makin baiknya governance, sistem pengawasan yang kuat, itu kita akan meminimalisir adanya praktek-praktek yang bias, praktek-praktek yang korupsi. Karena ada program di Indonesia yang tidak dikorupsi, tidak ada. Potensi korupsi selalu ada. Kalau soal masalah itu, PKH juga banyak dikorupsi. Bagi data-data juga BNT dikorupsi oleh kepala desa juga banyak. Kita minta tanggapan Bang Ciko ya, Pak Nusron. Bang Ciko, soal sasaran, silakan. Soal sasaran disampaikan, penganggaran juga disampaikan, tadi strateginya bagaimana. Tani lokal, peternak lokal itu yang jadi prioritas, Bang Ciko. Bang Ciko juga di mute nampaknya. Dibuka dulu audionya Bang Ciko. Nah, silakan. Sudah dengar? Udah. Gimana Bang Ciko tanggapannya? Revitalisasi peternakan itu kan tadi disampaikan oleh Pak Nusron kan tidak harus menunggu makan siang gratis itu sebenarnya kan peternakan kita juga sekarang masih belum bisa mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia karena kita bicara sapi kita masih impor, jadi itu kan hanya alasan yang ditimbulkan ketika menjawab kritikan dari Pak Mahfud itu aja. Nah jadi artinya itu akan menambah, justru kembali lagi kita akan kembali impor dan lain-lain. Ini
data dan faktanya jelas bahwa kita sekarang masih impor sapi, ya kan? Artinya sebenarnya tidak perlu menunggu itu pun sebenarnya seharusnya sudah ada revitalisasi peternakan di Indonesia dan mendahulukan lokal. Tapi pada prinsipnya kan ternyata sekarang kita masih impor semua, artinya kebutuhan yang sekarang pun kita belum bisa memenuhi. Itu aja. Yang kedua, kembali lagi ya, Pak Nusron juga tadi sudah mengatakan bottom line-nya adalah itu menjadi prioritas dari TKN Prabowo, Gibran, dan kami menganggapnya ini bukan prioritas ya, tapi kan itu memang ada perbedaan dan disitulah the art of politics, the art of campaigning dan politik itu kan selalu emang harus ada perbedaan di antara kita. Gitu. Tapi kembali lagi, menurut kami memang tetap kami bersikukuh bahwa kalau kita mau menambahkan insentif gizi bagi anak-anak Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam bansos-bansos yang sudah ada sekarang dengan pendataan yang lebih ketat lagi. Menawarkan sistem satu data dan tidak harus dimasak karena tidak ada kita tidak mempunyai masalah dengan memasak di Indonesia ini. Yang tadi kita tetap ingin sampaikan bahwa tadi penyortiran dari soal anak-anak itu dari apakah semuanya berhak. Nah ini kita bukan bicara soal korupsi aja, kita bicara soal mubazir. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang akan mempunyai selera yang sama gitu di antara 80 juta anak Indonesia, sekitar 70 juta ya kalau dengan ibu hamil dan lain-lain itu menjadi 83 kalau nggak salah ya Pak Nusron ya. Nah, jadi ini yang juga menjadi permasalahan. Pak Nusron, dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup itu Pak Nusron tadi disampaikan Bang Ciko. Apa Mas? Dengan jaring bantuan sosial saja tidak cukup untuk bisa mengatasi persoalan demografi ini. Mas, kalau dengan jaring pengaman sosial itu dinyatakan cukup, berarti saat ini Indonesia tidak ada isu tentang daya saing, tidak ada isu tentang stunting, tidak ada isu tentang... Mas Ibrahim. Gimana? Biar penjelasan gimana Bang Ciko, gimana? Seperti apa? Aku potong sedikit. Tahan dulu Pak Nusron, biar jelas ya. Tidak ada isu tentang rendahnya produktif. Oke, tahan dulu Pak Nusron. Saya ingin mendengar jelas dari tanggapan dari Bang Ciko. Yang saya sampaikan tadi, Mas Ibrahim ini kurang menyampaikan itu Pak Nusron. Seperti apa? Silakan. Adalah untuk menambah, kalau mau menambah insentif gizi, ditambahkan ke dalam bansos yang ada. Masa seperti umpamanya kekurangan telur di dalam bansos yang sekarang, kita tambahkan telurnya gitu. Oke. Yang kurang ditambah seperti itu Bang Ciko ya? Betul. Oke. Jadi mohon maaf Mas ya, Pak Ciko ini belum paham. Jadi di Indonesia ini sudah ada 18 juta per hari ini rumah tangga yang mendapatkan BPNT, bantuan pangan non tunai. Salah satunya ada telur, ada daging selain beras. Itu sudah ada. Tapi ternyata sudah ada itu selama 10 tahun ini masih ada isu tentang stunting, masih ada isu tentang daya saing, masih ada isu tentang produktivitas tenaga kerja yang kita rendah. Kenapa? Karena memang anak-anak Indonesia itu problemnya kurang susu. Yang kedua adalah kalau tadi dikatakan justru dengan adanya program ini nanti permintaan susu di Indonesia akan tinggi. Karena ada permintaan susu di Indonesia akan tinggi, maka akan memicu pertumbuhan industri peternakan Indonesia akan tumbuh. Dan ini menjadikan ada opportunity baru. Sehingga ekosistemnya ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi rakyat. Kita tanggapi Bang Ciko ya. Silakan Bang Ciko. Singkat Bang Ciko. Yang kedua Pak Ibrahim, dengan kondisi makan siang yang bersama-sama ini di sekolah, Mas Usus bersama-sama di sekolah, akan menciptakan kohesivitas sosial Indonesia itu. Nilai solidaritas antar kawan, antar teman karena kita minta tanggapan Bang Ciko ya. Tahan Pak Nusron, silakan. Bang Ciko gimana? Saya kembalikan ke Pak Nusron. Justru yang saya lihat TKN Prabowo dan Pak Nusron sebagai jubirnya sekarang hari ini yang kurang paham bahwa problem stunting itu kalau kita bicara sudah sekian puluh juta rakyat Indonesia mendapatkan insentif gizi dan lain-lain. Saya tadi bilang untuk ditambahkan lagi. Kalau memang kurang, dan ini masalahnya bukan masalah di gizinya artinya. Ini masalahnya yang tadi kembali lagi ada program prioritas yang ingin disampaikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tidak adanya 50.000
pusat kesehatan masyarakat di tingkat sampai ke desa-desa, sehingga tidak ada sosialisasi tentang gizi. Ketika ada permasalahan stunting tidak dapat dideteksi dengan dini dan lain-lain. Baik. Itu kenapa kami memprioritaskan soal puskesmas gitu. Dan bansos tetap jalan, bahkan kalau perlu ditambah untuk insentif gizinya, dan penambahan itu bisa diketahui apakah kurang atau tidak melalui nakes-nakes dan dokter-dokter yang ada di 49.000 hampir 50.000 pusat kesehatan masyarakat. Ada perbedaan gagasan, ada perbedaan program yang ditawarkan, masih soal gratis ini yang menjadi jargon para paslon. Mas Umam, bagaimana? Memang sejauh ini dampak elektoral bagi gratis ini cukup tinggi. Apakah ini memang dicari, ditunggu oleh pemilih? Dan bagaimana nanti pertanggungjawabannya kalau soal ini, Mas Umam? Ya, bagi kelompok masyarakat dengan kategori miskin dan hampir miskin, tentu program-program yang sifatnya transaksional bisa dilaksanakan langsung, diterima langsung, tentu itu akan menjadi sebuah insentif elektoral yang sangat memadai. Tetapi kan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan kita bicara tentang kebijakan publik dalam konteks yang panjang, itu bagaimana kemudian program-program itu memang membawa dampak langsung dalam konteks pembangunan yang memang betul-betul konstruktif ke depan. Misal tadi bicara tentang susu, yang disampaikan Pak Mahfud dalam konteks tertentu agak legitimate, karena kalau misal kita mengungkap data dari Komisi 4 misalnya, ada sekitar 60% komoditas pangan kita itu yang berasal dari impor. Artinya ada beberapa segmen yang seharusnya kita bisa memproduksi sendiri, tapi dari konteks ini negara juga tidak memberikan pemberdayaan secara optimal dalam konteks beras, dalam konteks apalagi susu. Nah, oleh karena itu yang perlu dijelaskan secara konkret, misalnya siapapun ya, dari 03 mungkin menawarkan program tertentu, dari 02 menawarkan program tertentu, tetapi kemudian ekosistem dan juga supply chain dari produk-produk yang kemudian akan dibawa, itu kemudian harus dijelaskan secara detail. Kalau misal Mas Ciko menyampaikan tentang konteks pembangunan puskesmas, itu alat-alat kesehatannya disuplai dari mana? Sama, susu. Kita juga sama. Kalau misal bicara seperti itu, harusnya memang ekosistem itu sudah berdiri secara kokoh. Kalaupun misal tadi disampaikan oleh Mas Nusron, sifatnya nanti itu sesuatu yang kita berharap tidak absurd. Nah, oleh karena itu ini belum bicara detail. Kenapa? Karena setiap kebijakan itu kalau misal kemudian dijalankan tanpa kemudian perencanaan yang memadai, yang ada itu adalah sulapan semuanya. Kalau bicara sulapan, kita bicara transparansi, akuntabilitas, kemana-mana itu nanti. Ini yang perlu diantisipasi. Gitu. Baik, sedikit saja Pak Nusron ya, karena terbatas juga durasi kita. Mas Umam ini pengamat politik, nggak ngerti ekosistem ekonomi. Karena kalau ekosistem ekonomi nggak usah banyak komentar. Oke, cukup ya. Jadi dengan ada, kenapa selama ini peternak kita itu tidak bagus? Karena selama ini konsumsi susu di Indonesia itu kurang banyak minat. Oke, baik. Pak Nusron, kalau tidak banyak Mas Umam, tentu di orang itu kalau tidak ada yang kami sudahi ya dialog ini karena durasi kita juga terbatas. Cenderungannya pasti nggak akan ada. Durasi kita terbatas, saya cukup sudahi dialog kali ini. Tentu kita akan tunggu nanti penjelasan dari para paslon ya. Di sini, adanya off taker di sini, maka pasti peternak-peternak itu akan kami tangkap karena ada off taker dari pemerintah. Kami tangkap Pak Nusron. Ini salah satunya. Kami tangkap. Ini durasi kita menarik, tapi dialog kita menarik, tapi durasi yang terbatas ya. Kita sudahi dulu. Nanti kita mendengarkan juga dari para paslon seperti apa. Kembali bagi pemilih yang memiliki haknya nanti yang akan menentukan pilihannya. Terima kasih Pak Nusron, Bang Ciko, Mas Umam telah bergabung dalam program Kompas Petang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Usai jeda saudara, sambut malam